Sekarang, kita sudah berada di episode 5. Bagi kalian yang belum menonton episode sebelumnya, silahkan cek link video di deskripsi. Dan jangan lupa subscribe, like, dan komen. Ayo kita mulai! Di dalam istana yang mulia, raja menerima laporan ayam betinanya bertelur. Baginda tersenyum sangat senang. Beliau memanggil pengawal agar mengumumkan kepada rakyat bahwa kerajaan mengadakan sayembara untuk umum. Sayembara itu berupa pertanyaan yang mudah tetapi memerlukan jawaban yang tepat dan masuk akal. Barang siapa yang bisa menjawab pertanyaan itu akan mendapat imbalan yang amat menggiurkan, yaitu 1 pundi penuh uang emas. Tetapi bagi mereka yang gagal menjawab, hukuman yang akan dijatuhkan begitu berat. Dengan adanya kesempatan yang begitu menarik ini, banyak rakyat yang ingin mengikuti sayembara itu, terutama orang-orang miskin. Beberapa dari mereka bahkan sampai meneteskan air liur hanya dengan memikirkan potensi keberuntungan besar yang menanti. Namun, mengingat beratnya hukuman yang akan dijatuhkan, tak mengherankan bila pesertanya hanya 4 orang. Dan salah satu dari sedikitnya peserta yang berani menghadapi tantangan itu adalah Abu Nawas. Aturan main sayembara itu sangat jelas. Pertama, jawaban yang diberikan harus masuk akal. Kedua, peserta harus mampu menjawab setiap sanggahan yang diajukan oleh Baginda sendiri, seorang pemikir ulung. Pada hari yang telah ditetapkan, para peserta sudah siap berada di ruang pertemuan istana. Baginda duduk di atas singgasana dengan gagahnya. Beliau memanggil peserta pertama dengan penuh keanggunan. Peserta pertama maju dengan tubuh gemetar, merasa tegang karena berada di hadapan raja. Baginda kemudian mengajukan pertanyaan. Manakah yang lebih dahulu, telur atau ayam? Dengan hati-hati, peserta pertama menjawab, telur. Apa alasannya? Tanya Baginda, memandang dengan tajam. Pertama-tama, Baginda, jika kita memikirkan secara logis, ayam berasal dari telur, kata peserta pertama, mencoba menjelaskan pikirannya. Kalau begitu, siapa yang mengerami telur itu? Sanggah Baginda dengan tenang. Peserta pertama terdiam, wajahnya pucat. Ia tersadar bahwa jawabannya masih menyisakan celah yang belum terjawab. Tanpa ampun, ia dijatuhkan hukuman dan dimasukkan ke dalam penjara. Kemudian, tiba giliran peserta kedua untuk diuji. Dengan langkah mantap, ia maju dan berdiri di depan Baginda. Paduka yang mulia, ucapnya, sebenarnya telur dan ayam tercipta dalam waktu yang bersamaan. Bagaimana bisa bersamaan? Tanya Baginda, ingin menggali pemikiran peserta kedua. Pertimbangkanlah, Baginda, jika ayam lebih dahulu ada, itu tidak mungkin karena ayam berasal dari telur. Namun, jika telur lebih dahulu ada, juga tidak mungkin karena telur harus diarami agar menetas, kata peserta kedua dengan percaya diri. Bukankah ayam betina bisa bertelur tanpa ayam jantan? Baginda menyodorkan pertanyaan yang tajam. Peserta kedua terdiam sejenak, mencoba mencari jawaban yang tepat. Namun, ia pun tak mampu memberikan jawaban yang memuaskan. Dengan sedih, ia dijatuhkan hukuman yang sama seperti peserta sebelumnya. Lalu, giliran peserta ketiga untuk dihadapkan pada pertanyaan Baginda. Dengan penuh keyakinan, ia menyatakan, Tuanku yang mulia, sebenarnya ayam tercipta lebih dahulu daripada telur. Baginda mengangguk, memberi tanda agar peserta ketiga melanjutkan. Menurut hamba, yang pertama tercipta adalah ayam betina, ucapnya mantap. Lalu bagaimana ayam betina bisa beranak pinak seperti sekarang, sedangkan ayam jantan tidak ada? Baginda memancing dengan bijak. Peserta ketiga tak langsung menyerah. Ayam betina bisa bertelur tanpa ayam jantan. Telur dierami sendiri, kemudian menetas dan menurunkan anak ayam jantan.
Anak ayam jantan tersebut kemudian tumbuh dewasa dan mengawini induknya sendiri, jawabnya, mencoba menjelaskan dengan seksama. Bagaimana bila ayam betina mati sebelum ayam jantan yang sudah dewasa sempat mengawininya? Baginda melontarkan pertanyaan tajam lagi. Peserta ketiga terdiam. Ia menyadari bahwa sanggahan yang diajukan Baginda sangatlah rumit. Tanpa jawaban yang memadai, ia akhirnya dihukum seperti peserta sebelumnya. Saat tiba giliran Abu Nawas, suasana pun menjadi hening. Dengan langkah mantap, ia maju ke hadapan Baginda. Yang pasti adalah telur dulu, baru ayam, ucapnya dengan tenang. Baginda mengangguk, tertarik untuk mendengarkan penjelasan Abu Nawas lebih lanjut. Coba terangkan secara logis, pinta Baginda dengan penuh keingintahuan. Ayam bisa mengenal telur, sebaliknya telur tidak mengenal ayam, jawab Abu Nawas dengan tegas. Baginda merenung sejenak, mempertimbangkan argumen yang disampaikan. Kali ini, Baginda tidak menyanggah alasan Abu Nawas. Sebaliknya, ia tersenyum, mengakui kecerdasan dalam penalaran Abu Nawas, dan mengumumkan bahwa Abu Nawas adalah pemenang sayembara itu. Cerita Abu Nawas ini mengajarkan beberapa pesan, diantaranya adalah pentingnya kreativitas, kehati-hatian, tanggung jawab, dan kemampuan untuk belajar dari kegagalan. Juga belajar menghargai keberhasilan orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Demikian